Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzas suhufu nusirat. Amma qauluhu ta'ala wa idzas suhufu nusirat. Adapun firman Allah Ta'ala yang mengatakan, dan apabila as-suhuf, catatan amal perbuatan, nusyirat, dibuka. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, as-suhufu jam'u sahifah. Suhuf itu bentuk plural atau jamak dari sahifah. Wa hiya ma yuktabu fiha al-a'mal. Arti dari suhuf itu sesuatu yang dituliskan padanya catatan amal perbuatan, disebut dengan suhuf. Wa'lam ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ketahuilah olehmu, kata beliau, anna kulla amalin ta'maluhu min qawlin aw fi'lin fa innahu yuktabu wa yusajjalu bi sahaifin ala yaddi umana'in kiramin katibina ya'lamuna ma taf'al. Semua yang kamu kerjakan, setiap amal yang telah engkau lakukan, baik itu perkataan maupun gerakan anggota badan, sungguh itu ditulis. Kata beliau, sungguh itu ditulis dan dicatat dalam buku catatan amal. Buku catatan amal tersebut berada di tangan-tangan malaikat yang mulia yang mencatat dan mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ini malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengawasinya. Seperti misalnya firman Allah, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah perkataan melainkan padanya ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Raqib dan atid, malaikat yang senantiasa mengawasi. Jadi semua amal kita ini ditulis, dicatat, dan nanti akan ditunjukkan di yaumil qiyamah kepada pelakunya itu. Yusajjalu kullu syai'in ta'maluhu hatta tuwafiya bi yaumil qiyamah. Semua yang kita kerjakan betul-betul akan dicatat, perbuatan kalian akan dicatat, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membukanya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabih, seperti yang Allah katakan dalam kitabnya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya sebuah kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti kitaban, sebuah kitab
Yalqahu mansura, dia mendapati kitab itu terbuka, terbentang, bisa dibaca. Iqra kitabaka, maka Allah mengatakan kepadanya, bacalah ini kitabmu. Kafa binafsika, cukup dirimu sendiri saja. Al-yauma, pada hari ini, alaika hasiba, cukup bagi dirimu saja pada hari ini atau pada waktu itu sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Artinya dia akan bisa melihat apa yang akan dia dapatkan karena apa yang telah dia kerjakan, semuanya maktubun, sudah tertulis fi kitabim mansura, kitab yang akan nanti dibuka pada hari kiamat itu. Kemudian yakni amalu fi unuki, amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah yang tadi kita sebutkan, wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unukihi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unukihi, tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana kami tetapkan kalung pada lehernya. Ta'irahu fi unuki, maka maksudnya kata al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni amalu fi unuki, amalnya udah tergantung di lehernya, ya. Amalnya udah tergantung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan baginya nanti pada hari kiamat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban, sebuah kitab, yalqahu mansura, maftuhan, yang akan dia dapati kitab itu mansuran, yaitu maftuhan, terbuka. Lalu Allah katakan, Iqra kitabak, baca kitabmu ini. Kafa binafsika, cukup bagi dirimu sendiri, al-yawma, pada hari itu, alaika hasiba, engkau menghisap dirimu sendiri. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini kalamun al-an wa nahnu natakallamu, kalamun al-an wa nahnu natakallamu yuktabu, ucapan kita yang sekarang kita ucapkan, yang kita berbicara, ini semuanya ditulis. Kalamu ba'dikum ma'a ba'din yuktab, ucapanmu kepada dirimu sendiri ditulis, ucapanmu kepada sebagian orang lain ditulis. Artinya kita berbicara dengan diri kita sendiri saja itu ditulis, apalagi berbicara kepada orang, itu ditulis. Kullu kalamin yuktab, semua jenis ucapan ditulis. Allah Subhanahu wa taala berkata, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, tidak satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, Allah menyebutnya raqib dan atid. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Allahumma amin. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda kebagusan Islamnya seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, termasuk berbicara yang tidak mendatangkan kemanfaatan, ucapan-ucapan yang tidak membawa kemaslahatan baginya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Zuhud, bab min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, di antara tanda baiknya seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya, tidak jelas untuknya. Yang dimaksud tidak jelas, tidak bermanfaat baginya di yaumil qiyamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan datangnya hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak dia sebaiknya diam. Sebaiknya dia diam, atau kalau tidak dia diam. Kenapa begitu? Qala Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata Imam Al-Utsaimin, li anna kulla syai'in sayuktabu alaihi, semua yang diucapkan, segala sesuatu yang dilakukan akan dicatat oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Wa man kathura kalamihi kathura saqatihi,
Barang siapa yang ucapannya itu terlalu banyak, pasti akan banyak pula apa? Nah, kekeliruannya, kesalahannya. Banyak omong itu banyak salahnya. Yakni alladzi yuksarul kalamu yuksaru minhu, alladzi yukassiru kalam yukassiru minhu saqat wazulat. Dia orang yang banyak bicaranya itu ya banyak jatuhnya, banyak kekeliruannya, banyak penyimpangannya. Idzan, jadi kata beliau, ihfad lisanak, pelihara dengan baik lisanmu itu wahai saudaraku. Fa inna suhufa sawfa yuktab fiha kullu ma taqul kullama taqulu wa sawfa tunsharu laka yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya buku kitab catatan itu yang di sana akan dicatat semua yang kamu ucapkan dan kelak akan dibukakan bagimu pada hari kiamat. Buku yang mencatat semua perkataan dan perbuatanmu nanti pada hari kiamat akan dibukakan untukmu ini. Maksudnya begini ya kawan, itu hujah bagi hamba. Hujah atas hamba maksudnya. Bukan hujah yang membela hamba. Mereka-mereka yang pada hari kiamat mereka mau menolak atau mau membantah Allah Azza wa Jalla tidak bisa. Karena semua yang mereka lakukan sudah tertulis. Yang mereka lakukan itu tidak bisa diingkari lagi, tidak bisa dipungkiri. Allah datangkan bukti-buktinya. Kata beliau selanjutnya, makanya Allah kemudian mengatakan berikutnya, wa idas sama'u qusitat. Dan apabila langit nanti qusitat, dilenyapkan. Ini mengingatkan kita, itu pasti terjadi. Ya. Ini pasti terjadi. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Utsaimin, as-sama'ul an, langit yang sekarang kita lihat. Mana langit itu, ikhwan? Kalau antum ditanya, lapisan bumi yang ketujuh yang mana? Lapisan bumi yang ketujuh itu yang mana? Yang bawah, yang paling dalam. Lapisan bumi yang pertama yang mana? Yang paling dekat dengan kita. Jadi yang kita berlihat. Kalau antum ditanya, langit yang pertama yang mana? Yang paling dekat dengan kita. Langit yang ketujuh yang paling jauh jaraknya dengan kita. Tapi kalau antum ditanya mana langit? Langit itu mana? Kalau bumi antum lihat nih, antum merasakan. Langit mana? Iya. Jadi disebut dengan as-sama karena diletaknya di atas. Kita cuma bisa melihat itu, tapi menyentuh tidak. Oke? Nah, itulah langit yang sekarang kita lihat ini saqafun mahfuzun, di mana langit itu adalah benda yang berada di atas kita, saqaf seperti atap. Dan dia dijaga oleh Allah kuat sekali. Dan tidak ada tiangnya. Oke? Itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mau memperhatikan dengan baik, sebenarnya tanda kauniyahnya banyak sekali. Seperti langit ini tidak ada tiangnya, tapi dia berbentuk saqaf. Apa saqaf? Atap. Ya. Nah, seperti firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Was-saa'a, dan langit itu banainaha, kami bangun ia bi'aidin. Ada pula yang membaca bi'aid. Bi'aid itu artinya kekuatan. Tapi kalau bi'aidin artinya tangan. Allah sendiri yang membangunnya. Sehingga beliau selanjutnya bi'aidin atau bi'aidin ay biquwatin, dengan kekuasaan dan kekuatannya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, makanya Allah mengatakan di ayatnya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Surat apa ya, Pak? Anda Pak ya? Wa banaina, dan kami bangun fawqakum, di atas kalian itu. Kalian di sini siapa? Manusia, hewan dan yang lain-lain. Yani maksudnya manusia. Sab'an shidada, 7 buah lapis langit, shidadan, kuat, kokoh. Kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala,
Ai qawiyatun, yaitu kuat sekali. Wa fi yaumil qiyamah, tapi benda yang begitu kuatnya nanti pada saat datangnya yaumul qiyamah. Ketika kiamat terjadi, apa yang terjadi? Nah, maka dia lenyap. Kushitat, yakni tuzalu an makaniha, dihapuskan dari tempat yang sekarang dia ada. Kama yaksutul jildu inda kama yaksutul jild atau kama yuksatul jildu inda silkhil ba'iri anil lahmi, seperti kulit binatang onta yang dipisahkan dari dagingnya, ditarik. Sayang tuh. Sebagian ulama, jadi kalau misalnya menyebutkan bahwa kulit binatang itu ditarik seperti ini. Di ayat yang lainnya, langit itu akan digulung. Bagaimana bentuk menggulungnya? Wallahu a'lam. Tapi langit itu akan digulung sehingga terbuka. Nah, alhamdulillah, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita, benda yang begitu besar dan kuat ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hari yang sangat amat dahsyat kejadiannya. Saking dahsyatnya manusia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Wanita yang hamil gugur kandungannya, sedang menyusui ditinggalkan anak susuannya, tidak peduli dengan suaminya atau istrinya, tidak peduli dengan orang tuanya, tidak pula peduli dengan orang selain dirinya sendiri. Fa yauma idzin gimana? Sa'nui yughni. Pada hari itu manusia dalam kondisi mengurus dirinya masing-masing. Ikhwan, nah, kalau sudah kita mengingat ayat ini, mestinya jadilah orang yang tomak dalam masalah ibadah, amal soleh. Kalau amal soleh itu kita mesti tomak. Tahu tomak? Apa? Rakus. Yang rakus dalam beramal ketika di dunia, nggak apa-apa kita dikatakan egois dalam masalah ibadah, nggak apa-apa. Nah, sebagaimana nanti kita di yaumil qiyamah, kita bukan ditolong oleh si fulan atau si alan. Fulan dan alan bukan mereka itu akan memperhatikan kita, tidak, mereka juga memperhatikan dirinya sendiri. Ya kalau sudah ibadah, ya tomak. Tapi kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya dunia, jangan tomak. Tidak boleh bersikap rakus. Nah makanya ikhwati, ini mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa ternyata yakshatuha Allah azza wa jalla summa yatwiha jalla wa ala biyamini kama qala ta'ala was samawati matwiyatun biyamini. Allah Subhanahu wa taala lenyapkan seperti permisalan lenyapnya kulit onta. Kemudian Allah akan menggulungnya dengan tangan kanannya. Allah akan menggulungnya dengan tangan kanannya, sebagaimana Allah mengatakan was-samawat, dan langit-langit. Berapa jumlahnya, kawan? 7. Matwiyatun. Langit itu akan digulung biyaminih, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memberi faedah kepada kita, Allah punya apa? Tangan. Di ayat yang lain Allah mengatakan yauma natwis sama, hari di mana kami gulung langit itu. Katayis sijillil lil kutub, sebagaimana kami menggulung, sebagaimana digulungnya lembaran-lembaran kertas itu. Akhirullah, walhasil nih kita, kalau langit yang sebesar itu digulung oleh Allah Ta'ala, nah kita ini siapa? Seandainya kita bisa menaiki kendaraan, kemudian meninggi, lama-kelamaan kita akan melihat yang di bawah itu bentuknya apa? Sebaliknya, yang meninggalkan kita pun juga semakin kecil. Berarti kita tidak ada apa-apanya. Coba antum sekali-sekali ketika naik ke atas menara yang tinggi itu, lihat ke bawah, supaya kita nggak jadi sombong. Ternyata kita tempatnya di bawah. Benda atau makhluk Allah yang berada di tempatnya di atas kita itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia benda yang sangat keras, maksudnya yang sangat kuat, sangat kokoh begitu. Yani kama yatwi sijil kutub, digulungnya seperti lembaran-lembaran kertas. Yakni al-katibu idza faragha min kitabati. Coba lihat orang yang mencatat atau menulis sebuah catatan di sebuah kertas atau buku, tawal warakah, digulung kertasnya itu kalau sudah selesai.
Tujuannya itu apa? Hifdzallah, dijaga kertasnya itu. Antamazuki wa anil mahyi, dari sesuatu yang bisa menyebabkan robek atau supaya tidak terhapus tulisannya itu. Maka langit akan dilenyapkan pada hari kiamat nanti, dibiarkan kosong. Hanya saja Allah berkata dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, wa tahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu tahmilu arsya rabbik, arsy-nya Rabbmu yang mulia itu dipikul oleh siapa? Malaikat. Fauqahum, dia berada di atas mereka. Yauma idzin, di hari itu samaniyah, jumlahnya ada berapa? 8. Yani pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy-nya Rabbnya di atas mereka, di atas kepala mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad, malaikat yang memikul arsy-nya Allah Ta'ala, jarak antara telinga dengan bahunya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Itu jarak dari telinga ke bahu. Maksudnya malaikat ini sangat besar. Malaikat ini sangat, yani hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata beliau, ikhwati rahimani Allah, kata Imam Husain Mayit, maksud daripada ayat ini juga, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawmin samaniyah yakunu badlu sama allati fawqana al-an al-arsh, berubah. Yang dahulunya di hadapan kita, di atas kita ini langit, diganti oleh Allah. Yang menaungi kita itu di atasnya adalah arsh. Dan perlu dicatat, arsh Allah itu dibandingkan kursinya Allah seperti sebuah permisalan cincin yang dilempar di padang pasir. Dalam riwayat Muslim demikian. Permisalannya arsy-nya itu adalah padang pasirnya, kemudian kursinya adalah cincinnya. Dan Nabi pernah ditanya makhluk Allah yang paling besar apa dalam Imam Bukhari. Beliau mengatakan arsy rabbik. Arsy-nya Rabbmu itu adalah makhluk yang paling besar. Berarti arsy lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala langit itu dengan arsy Allah taala, li'anna sama tutwa biyaminillahi azza wa jalla, karena langit sudah digulung dengan tangan kanannya Allah azza wa jalla. Yatwiya biyamini, Allah menggulungnya dengan tangan kanannya. Wa yahuzzu wa kadzalika yaqbidul ard. Demikian pula bumi, ikhwan, tidak ada yang luput. Bumi juga akan digenggam oleh Allah azza wa jalla. Lalu Allah mengatakan, anal malik, akulah si raja. Ainal mulukul ard, mana dulu manusia mengaku raja-raja di muka bumi. Ini adalah tantangan Allah kepada manusia. Karena mengapa disebut demikian? Kata Al-Imam Al-Utsaimin, karena biasanya orang yang berkuasa itu sombong. Raja itu biasanya sombong. Atau orang yang punya kedudukan itu biasanya sombong. Bila itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak ada apa-apanya, maka Allah kemudian berkata, wa idzal jahimu su'irat. Wa idza, dan apabila al-jahim, neraka jahim itu su'irat, dihidupkan, dinyalakan maksudnya. Dinyalakan. Apa itu al-jahim? Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-jahimu hiyan nar. Neraka. Jahim itu salah satu nama neraka. Wa sumiyat bidzalika li bu'di qa'riha wa dhulmati mir'aha aw mura'aha. Kata beliau, dinamakan neraka jahim, disebut jahim karena jahim ini dalam sekali, jauh sekali, dan gelap sekali. Dalam, jaraknya dari bibirnya itu jauh sekali, dan kemudian gelap. Akhi, coba antum bangun tidur, kemudian ternyata mati lampu, dada itu terasa sesak, sahih. Kemudian kita kalut, kita bingung, meraba-raba sesuatu untuk mencari sesuatu, tapi tidak bisa. Nah, neraka jahim itu gelap, panasnya, naudzubillah min dzalik, dalam sekali. Dalam riwayat Imam Muslim,
jarak antara bibir neraka jahim sampai dasarnya itu ketika manusia jatuh, naudzubillahi minan nar, naudzubillahi min naril jahim. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahim ini, Allahumma amin. Jatuh sampai ke bawah itu jaraknya 700 tahun baru sampai di dasarnya. 700 tahun perjalanan sampai di dasarnya. Allah. Nah, makanya kafilah rahimanillah, kalau kita melihat orang jatuh dari atas ke bawah itu dadanya sesak, kan begitu. Maksudnya ketika ada orang terjun payung itu, walaupun mereka mengatakan ya berani dan sebagainya, tapi pada hakikatnya fitrahnya tetap saja jatuh ke bawah itu membuat dada menjadi sesak. Ini apalagi gelap begitu. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik ya ikhwati. Nah, kata beliau, Itus'aru tuqadu, dinyalakan apinya, dihidupkan apinya. Kalau kita ditanya apa bahan bakarnya? Wa ma waquduhu alladzi tuqadu bihi. Loh, apa bahan bakarnya sehingga api itu bisa dinyalakan? Bahan bakarnya sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya untuk menyalakannya an-nasu, manusia, wal hijaratu, dan juga batu-batuan. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, Imam Al-Utsaimin menyebutkan, yakni badlu ma tuqadu bil hatab yakunul waqudun nas. Bahan bakar yang biasanya itu adalah kayu, maka neraka jahanam manusia sebagai gantinya. Demikian pula batu-batuan. Nah, alhamdulillah rahimahullah. Bukan daun-daunan, bukan kayu. Manusia yang akan menjadi bahan bakarnya. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini alhamdulillah? Al-kafirun. Yani humul kuffar, orang-orang kafir. Wal hijarah, batu-batuan, hijaratun min narin 'azimatin syadidatil al-isti'alu syadidah al-hararah. Batu-batuan yang besar, kuat, berada dalam neraka itu batu-batuan yang mudah terbakar, tapi panasnya luar biasa. Kata Imam As-Sa'di, kenapa batu? Karena batu itu kalau dibakar menimbulkan panas yang lebih, dan dia lama hancurnya. Semakin dibakar semakin panas. Nah, sehingga naudzubillahi min dzalik, supaya orang-orang yang masuk dalam neraka itu semakin lama dia merasakan semakin panas, semakin apinya menyala, maksudnya semakin batu-batuannya itu ditambahkan semakin panas. Beda dengan di dunia, kalau kayu dibakar lama-kelamaan habis. Ini enggak. Batu-batuan itu pun kalau toh habis dia semakin panas. Sallallahu taala assalamu alaihi. Kaifati rahimanillah. Kalau begitu keadaannya, sekali lagi beliau mengatakan, yakni jaga apa saja yang kita lakukan itu, dan ingat apa saja yang kita ucapkan itu akan tertulis dalam sebuah kitab di sisi Allah Ta'ala, akan dibuka di hadapannya. Sampai Allah kata, Iqra kitabak, baca sendiri buku catatan perbuatanmu selama di dunia. Kafa binafsika alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri sekarang ini akan menghisap dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak, semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, menyelamatkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan mengaruniakan kita dengan rahmatnya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Nakum soal, ada pertanyaan ya kawan? Iya, silakan. Apakah ars itu salah satu makhluk yang tidak hancur di hari kiamat? Iya. Salah satu makhluk yang tidak akan hancur di hari kiamat, termasuk malaikat yang memikul ars. Ketika Allah Subhanahu wa taala, illa man syaa Allah, kecuali orang atau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan hancur. Surga, neraka tidak hancur. Arsy-Nya Allah ketika hari kiamat tidak hancur. Pemikul arsy-Nya Allah juga tidak hancur. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika menasihatkan, illa man sya'allah arsyullah jannatullah wa naruhu wal malaikatu allati tahmilu arsyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, makna illa man sya'allah, arsy-Nya Allah, surga dan nerakanya Allah tidak akan hancur, dan malaikat-malaikat pemikul arsy-Nya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Ada lagi? Kalau di neraka itu berarti yang tingkatan di bawahnya itu menjadi bahan bakar yang tingkat di atasnya gitu. Neraka jahanam itu yang paling bawah berarti neraka yang paling pedih, neraka yang paling parah. Faham tuh? Di neraka itu punya tingkatan-tingkatan. Nah yang paling bawahnya itu neraka yang paling dekat dengan apinya itu, yang dimana api itu dihidupkan, itu neraka yang paling mengerikan siksanya. Dan itu tempatnya orang-orang munafik. Pertanyaan antum tadi bagaimana? Di neraka ada tingkatan juga. Iya, ada tingkatannya. Di neraka ada tingkatannya. Nasallallahu taala assalamu alaihi. Neraka yang paling rendah atau ringan itu ketika manusia dimasukkan ke dalamnya langsung mendidih otaknya. Jadi begitu masuk langsung hancur. Masuk langsung hancur. Nauzubillah min dzalik. Adapun dalil yang menyebutkan orang-orang munafik lah tempat yang paling apa? Paling dekat dengan neraka. Firman Allah Taala, "Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat tinggalnya neraka yang paling bawah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.